reverse thinking atau berpikir terbalik. Saya percaya bahwa sebagian dari kita pernah mendengar apa itu berpikir terbalik. Namun beberapa dari kita belum mendapatkan arti atau pengertian atau definisi dari apa itu berpikir terbalik. Saya mau katakan berpikir terbalik adalah awal dari kreativitas. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang kreatif, ada orang yang bisa menciptakan karya yang luar biasa, ada orang yang bisa menciptakan karya yang fantastis, mereka seringkali dikatakan orang yang kreatif. Dan ternyata awal dari kreativitas mereka adalah cara mereka berpikir apa yang tidak dilakukan orang lain. Pendengar, saya mau katakan orang yang kreatif adalah orang yang termasuk kaum minoritas. Saya mau katakan kepada Anda pendengar bahwa orang sukses adalah kaum minoritas. Mereka adalah orang yang melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Dan sering kali saya katakan ini di beberapa audiobook sebelumnya. Nah, saat ini bagaimana kalau saya memberikan satu tantangan kepada Anda? Apapun latar belakang Anda, walaupun Anda berpikir bahwa saya bukan orang yang kreatif, memang saya dilahirkan seperti ini, memang dari sananya saya seperti ini. Apa yang Anda rasakan jika saya katakan kepada Anda bahwa saya bisa membuat Anda jadi kreatif saat ini juga? How? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berpikir terbalik atau reverse thinking. Ada beberapa hal yang Anda harus ketahui dalam berpikir terbalik. Ada beberapa cara dan beberapa tips yang Anda harus perhatikan dalam berpikir terbalik. Tips yang pertama adalah lihat apa yang mayoritas orang lakukan, lalu lakukan sebaliknya. Inilah prinsip sukses dari Warren Buffett, seorang yang pernah menjadi seorang terkaya di dunia. Anda perhatikan, Warren Buffett berpikir terbalik, betul-betul terbalik, tidak seperti apa yang dilakukan oleh investor-investor yang lain. Ketika Anda lihat banyak sekali para investor saham, mereka membeli saham, kemudian mereka memperhatikan naik turunnya saham mereka di komputer. Mereka bahkan tidak pernah bisa tidur tenang. Mereka memperhatikan angka demi angka. Mereka melewati hari mereka dengan stressful. Mereka bahkan sering kali kena sakit jantung karena mereka terlalu stres memperhatikan angka demi angka. Kemudian ketika banyak gosip, ya ketika banyak hot isu yang terjadi di masyarakat, banyak hot isu yang terjadi bahwa perusahaan ini dalam masalah, kemudian kita begitu tegang dan kita menjual cepat-cepat. Ini seringkali terjadi dan seringkali banyak dari kita yang stres dan akhirnya bunuh diri ketika kita bermain saham. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi tidak dilakukan oleh Warren Buffett. Warren Buffett adalah orang yang santai. Sebagai orang terkaya di dunia, dia adalah orang yang sangat-sangat santai. Dia mencoba untuk mengobservasi sebuah perusahaan terlebih dahulu. Dia teliti perusahaan tersebut, dia lihat perusahaan tersebut, dia lihat apakah di perusahaan tersebut sudah melewati masa-masa yang sulit. Dan ketika dia sudah yakin dengan perusahaan tersebut, dia membeli saham pada perusahaan tersebut dalam jumlah yang besar. Dan setelah dia beli, dia melakukan hal yang terbalik yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya. Apa yang Warren Buffett lakukan? Warren Buffett justru menutup berkas-berkas saham yang dia beli ke dalam satu brankas yang tidak disentuh, bahkan dalam jumlah waktu yang sangat lama, puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun tidak disentuh sama sekali. Dan dia tidak pernah mau melihat komputernya, dia tidak pernah mau melihat berapa sahamnya, dia juga nggak mau melihat koran, dia juga nggak mau melihat majalah, apa yang terjadi dengan sahamnya. Ini yang dilakukan Warren Buffett. Dan ternyata ini juga yang merupakan prinsip sukses dari Warren Buffett. Dalam bukunya Warren Buffett juga mengatakan bahwa saham itu seperti bermain sepak bola. Kalau Anda melihat permainan sepak bola, ada dua hal yang Anda bisa perhatikan. Yang pertama adalah permainan itu sendiri, dan yang kedua adalah papan skor. Warren Buffett mengatakan saham itu seperti papan skor. Walaupun skor pada tim yang kita jagokan kadang-kadang kalah 1-0 dengan tim lawan, tapi bukan berarti permainan tim jagoan kita itu buruk. Dan ada kalanya permainan dari tim kita yang kita jagokan itu lebih baik, tapi papan skor menunjukkan tim kita justru kalah. Ini seringkali terjadi dalam sepak bola. Tim kita begitu banyak menyerang, tim kita begitu banyak menciptakan peluang, tim kita begitu banyak hampir mencetak gol. Tapi begitu tim lawan melakukan serangan balik, hanya satu serangan dibandingkan dengan tim jagoan kita memberikan puluhan serangan. Dengan satu serangan ternyata kita kebobolan. Artinya apa? Warren Buffett ingin mengatakan bahwa jangan pernah terjebak dan emosional dengan nilai saham. Karena itu adalah hanya papan skor. Yang harus kita perhatikan bukan nilai sahamnya. Yang harus kita perhatikan adalah pertandingan sepak bolanya. Yang harus kita perhatikan adalah bukan nilai sahamnya, tapi performance dari perusahaannya. Cara berpikir terbalik inilah yang menarik yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi prinsip pertama, bagaimana Anda ingin menjadi seorang reverse thinker atau pemikir terbalik. Lihat apa yang mayoritas orang lakukan. Lakukanlah sebaliknya.